pemirsa, itu tadi penampilan dari sahabat kita Sanggar Bunga Musika. Aduh, lagunya gimana nih Pak Romli? Mengingatkan apa ya, kalau orang berpisah, bercerai itu aduh, mengena sekali ya. Bukan milikku. Ya, dan pemirsa, tentunya nanti bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berkonsultasi, kita juga membuka line telepon di nomor 541234. Sekali lagi 541234. Dan kalaupun Anda tidak mempunyai waktu untuk menelpon, Anda juga bisa meng-SMS di nomor 081809093530. Dan seperti biasanya nanti di akhir sesi acara akan ada kuis RSK yang tentunya hadiahnya sangat menarik ya Pak Romli ya. Iya. Makanya jangan lewatkan karena caranya cukup mudah sekali. Pemirsa hanya cukup menyimak tayangan iklan yang ada di RSK. Iya, langsung saja kita akan berbincang-bincang ini Pak Romli ya, mengenai perceraian. Kayaknya tragis sekali perceraian ini. Iya. Iya. Berpisah ya. Berpisah. Tapi sebelum kita membicarakan perceraian, mungkin Pak Romli bisa sedikit menceritakan tentang suatu keluarga itu sendiri, keluarga yang harmonis itu bagaimana hingga akhirnya bisa sampai bercerai gitu, mungkin Iya. bisa. Iya. Tentu saya pernah ingat ketika seseorang mau menjalani kehidupan berkeluarga, bahwa orang itu diperlukan satu kesiapan mental, bahwa masuk dalam kehidupan berkeluarga atau perkawinan, ini ibaratnya kita harus berani seperti membeli kartu, atau kita gambling gitu ya, seperti itu ya. Sehingga apa yang kita bayangkan semua serba indah, ternyata di sana ternyata banyak sekali perbedaannya. Bahkan mungkin ketika Anda tidak siap menghadapi perbedaan-perbedaan yang muncul setiap saat, baru kira-kira Anda di sini ada yang kira-kira tidak tahan dengan pola-pola yang terjadi di dalam kehidupan keluarga itu, sehingga ada yang sampai tidak lulus dan bercerai. Jadi tidak sekolah saja yang tidak lulus, tapi berkeluarga juga ya Pak ya. Ya mungkin ada hal-hal tersendiri yang terjadi dalam keluarga, mungkin pemicu-pemicu ataupun hal-hal yang bisa menyebabkan suatu perceraian. Mungkin selain pertengkaran, mungkin itu sudah wajar ya Pak ya. Orang bisa terjadi perceraian, di antara pemicunya adalah pertama mungkin perselingkuhan ya, atau orang tidak lagi komitmen tadi terhadap posisinya sebagai keluarga. Yang kedua juga biasanya ada persoalan tidak ada anak, tidak memiliki anak, atau juga persoalan-persoalan yang itu timbul karena salah paham, perbedaan pola pikir, atau sama-sama memiliki karakter yang keras atau ego keras ya, sehingga itu menjadi pemicu-pemicu terjadinya perceraian. Jadi mungkin hal-hal yang kecil lama-lama bisa menjadi besar dan bisa juga sampai ke hal perceraian ya Pak ya. Dan ya untuk masalah perceraian ini kita harus sering merenungkan ya, karena hanya satu kata perceraian, tetapi mempunyai dampak yang luar biasa terhadap kehidupan psikologis, kejiwaan, baik itu suami ataupun istri, atau juga anak-anak ya. Kalau boleh tahu tuh dampak-dampak mungkin yang terjadi dalam keluarga itu sendiri, mungkin Pak Romli bisa memberikan. Biasanya perceraian itu sebagian besar ya, menyisakan rasa dendam, sakit hati. Belum lagi nanti konflik masalah gonogini, belum lagi konflik sampai ke pengadilan. Itu kan menyisakan sesuatu yang tidak nyaman. Nah, yang paling mendalam akibatnya adalah anak-anak akan dibekali sesuatu pengalaman yang pahit bagi anak itu sendiri. Saya yakin ketika bapak atau ibu berpikir untuk bercerai, terpikir kira-kira anak seperti apa nanti, kondisi yang dirasakan anak ini, keadaannya dari sang anak. Banyak sekali kita tidak memikirkan psikologis anak ini, perasaan anak ini,
Sehingga ini akibat dari perceraian itu anak kadang-kadang menjadi tidak ada motivasi lagi. Yang tadinya belajar sekolah atau apa ya, itu menjadi mandek. Yang tadinya mungkin semangat atau apa, mandek. Karena kondisi-kondisi orang-orang yang dicintainya harus berpisah. Ya, ini menjadikan anak-anak kehilangan figur, kehilangan semangat, kehilangan motivasi. Bahkan bisa timbul suatu depresi atau stressing gitu. Benar, ya, Pak ya. Jadi saya pikir orang boleh saja bercerai, tapi marilah kita pikirkan mungkin tidak cukup sekali, 2 kali, 1000 kali. Tetap harus memikirkan perkembangan sang anak betul, juga ya Pak ya. Mungkin Bapak juga bisa memberikan sedikit penjelasan atau bercerita selama ini di RSK yang terjadi kasus-kasus perceraian seperti ini biasanya sering dialami. Iya. Oleh perceraian itu memang sesuatu yang tentu boleh ya, tapi itu dilakukan benar-benar dalam kondisi yang memang tepat dan memungkinkan untuk itu. Iya. Dan kalaupun itu terjadi, kita harus berbicara dengan anak itu. Anak-anak harus mengerti kenapa harus bercerai. Itu mengerti. Di ruang sahabat keluarga yang paling menonjol, orang-orang bercerai karena memang tidak ada kesamaan visi misi ya. Kehidupan suami istri yang sudah kehilangan visi misi, atau kalau dalam Islam itu namanya sahadat. Jadi orang tidak lagi memiliki sahadat di dalam berkeluarga itu. Mungkin suami mempunyai visi misi yang berbeda dengan istri, ini juga bisa berakibat bercerai. Kemudian suami selingkuh. Iya, itu sering sekali dijumpai. Ini juga menjadi pembenar untuk bercerai. Sekalipun ini sebenarnya membawa butir-butir yang sangat menyakitkan. Dan yang lain itu adalah mungkin ini pemirsa tidak pernah berpikir panjang bahwa orang yang bercerai itu juga akan menimbulkan semacam warisan kepada anak-anak kita, yang tentunya mereka nanti juga ada salah satu anak yang akan meniru dari orang tuanya untuk bercerai. Mungkin kita akan bercerita lebih lanjut ya. Iya pemirsa, kita akan bercerita lebih lanjut dan juga berbincang lebih lanjut mengenai perceraian, tapi setelah yang berikut ini.